Indonesia, D3 Kebidanan Politeknik Muhammadiyah Tegal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi panggul ya. Nah, biasanya itu setiap wanita itu mempunyai anatomi panggul yang unik dan berbeda-beda ya pastinya satu sama lainnya. Nah, pada panggul atau pelvis sendiri ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang keras dan bagian yang lunak. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang keras dulu ya. Bagian yang keras ini dibagi menjadi dua bagian juga. Nah, yang pertama ini pelvis mayor. Pelvis mayor itu untuk mendukung isi perut seperti usus, hati, ginjal, pankreas, dan lain-lain. Sedangkan pelvis minor ini adalah tempat organ-organ genitalia internal seperti usus, ovarium, vagina, kandung kemih, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tulang-tulang yang menyusun panggul ini terdiri dari 3 buah tulang, yaitu pertama 2 buah tulang pangkal paha atau osae, yang kedua 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan yang ketiga 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tulang pangkal paha terlebih dahulu, yaitu tulang pangkal paha atau osae sendiri ini terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lainnya ya. Ketiga tulang ini adalah tulang usus, os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, batas os coccygeus dari articulation sacroiliaca sampai pertengahan pubis. Nah, selanjutnya tulang usus atau osium. Tulang usus atau os ischium ini terletak dari articulation sacroiliaca sampai pinggir atas acetabulum. Nah, batas atasnya ini merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Nah, ujung depan maupun belakang dari crista iliaca ini yang menonjol itu ada 4 spina, yaitu yang pertama spina iliaca anterior inferior, kedua spina iliaca posterior superior, dan yang ketiga spina iliaca posterior inferior, dan yang terakhir spina iliaca posterior inferior. Nah, selanjutnya tulang duduk atau os ischium. Os ischium ini terletak dari foramen obturatorium sampai pada pinggir atas acetabulum. Nah, tonjolan yang ada pada ischium ini yaitu spina ischiadica. Tulang yang tebal yang menyangga berat badan pada saat duduk adalah tuber ischiadicum. Nah, bagian yang cenderung besar sebelah atas ini yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Nah, sedangkan bagian cenderung kecil dan sebelah bawah ini yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Nah, tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan atau os pubis ini tulang yang membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul dinamakan foramen obturatorium. Nah, bagian atas yang menonjol pada os pubis ini dinamakan ramus superior. Cenderungnya ini yang biasanya itu disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Nah, selanjutnya pertemuan kedua ramus superior ini dinamakan tepi atas simfisis. Nah, pada bagian bawahnya ini dinamakan ramus inferior. Pertemuan antara ramus inferior ini membentuk tepi bawah simfisis. Pada ramus inferior ini membentuk sudut yang disebut arcus pubis, yang sudutnya itu tidak boleh kurang dari 90 derajat.
Selanjutnya itu kedua, tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang atau osakrum ini adalah tulang yang berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah seperti ini, meruncing ke bawah ya, di sininya melebar dan meruncing ke bawah. Nah, batas-batas dari osakrum itu adalah batas kanan dan kirinya itu adalah artikulasi sakroiliaka. Sedangkan batas belakang atas itu yang namanya prosesus lumbalima. Nah, sedangkan batas bawahnya ini namanya koksigis dan batas depan atas ini adalah promotorium. Nah, pada pertengahan baris terdapat titik menonjol digunakan sebagai petunjuk atau melakukan pengukuran panggul dalam ini dinamakan promotorium. Nah, pada bagian anterior memanjang sampai ilium dinamakan sayap sakrum. Lubang yang terdapat pada bagian depan ini yang dinamakan foramina sacroilia anteriora. Nah, selanjutnya lubang yang terdapat pada bagian belakang, kebalikannya yang tadi, itu dinamakan foramina sacroilia posteriora. Nah, pada vertebra terdapat bagian yang berduri. Nah, ini yang dinamakan crista sacroiliaca. Nah, pada bagian samping tulang kelangkang ini berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantara artikulasi sacroiliaca dan ke bawah dengan tulang tungging. Nah, selanjutnya yang ketiga, tulang tungging. Tulang tungging ini atau koksigis. Nah, tulang tungging atau koksigis ini berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Nah, pada persalinan ini ujung tulang tungging ini dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul ini akan bertambah besar. Nah, koksigis ini bersifat lentur. Nah, kelenturannya ini mempengaruhi lebar dari ukuran panggul dalam. Ini penjelasan saya tentang anatomi dan fisiologi panggul. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.